Serasa baru lagi ya? Apa kabar? 11. Maaf ya tadi pagi ceritanya dan malam juga kemarin malam hanya tapi saya karena padat. Kita tunggu dulu kawan-kawan yang lain ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu semua kita mulai saja ya karena saya mau ada kegiatan lagi yang lain. Oke Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting nih kenapa saya pengen ada briefing ini? Karena di angkatan 1 2 3 ada beberapa peserta yang nggak lulus UKIN. Nggak lulus UKIN. Kenapa nggak lulus UKIN? Karena tidak mempedulikan portofolio. Gitu. Jadi dosen penguji dan guru pamong sudah memberi nilai aman. Yang memberi nilai aman di atas 70 ya. Kan syarat UKIN itu kan lulus kalau lebih dari atau sama dengan 70. Minimal 70. Jadi nilai itu ada nilai RPP, PP, ya, praktik pembelajaran dan juga RPP. Nah, itu kan dinilai dari perangkat dan juga dari video yang Bapak Ibu upload. Sudah diberi nilai, malah nilai minimal itu sejelek-jeleknya PP, RPP-nya masih diusahakan dilewatkan dari 70. Udah jelek tuh, udah paling rendah. Dapat nilai 71 tuh. Kalau dapat nilai 71 itu memang nilai jelek tuh. Kalau malah ada yang tinggi, ada 90, 95, ya kan. Artinya apa? Memang kita usahakan memang nggak ada dapat nilai di bawah 70. Tapi masalahnya masih ada kawan-kawan PPG ini tidak mempedulikan portofolio. Portofolio memang kecil nilainya, cuman 1/7, ya, 1/7. Tapi kan kalau dapat nilai cuman 20 portofolio kan tentu nggak lulus tuh. UKIN-nya. Ya enggak? Hitung-hitungannya kan gini kalau dilihat di layar ya. Saya tunjukin nih, hitung-hitungannya. Tuh. 6 kali skor praktik pembelajaran tambah nilai portofolio. Nah, anggaplah nilai ini 72 lah misalnya nilai praktik pembelajaran ya.
Misalkan nilainya ini kita bilang aja lah 72. Nah, misalnya ini ya 72. Nah, kalau ini nilai 72 ya, maka setidak-tidaknya nilai portofolio itu adalah 58. Jadi paling enggak nilai portofolio ini adalah 58. Gitu. Nilai 72 ini nilai itu sudah sangat rendah ya. Ya, artinya kemarin ya. Ya, diberi nilai 72 lah daripada dia gagal. Tapi ternyata portofolionya jelek. Nggak mungkin pula nilai dia ini dinaikkan kalau misalkan ini portofolionya dapat 20 misalnya ya. Dapat 20 ya misalnya ya. Maka setidak-tidaknya nilai di praktik tuh, nilai di praktik itu harus 78. Oh, baru lulus. 78,3, 3,4 ya. 4. Baru dia bisa lulus. Nah, itu ya. Sebenarnya gini ceritanya. Sebenarnya yang orang yang dapat 72 ini misalnya dia nggak layak dapat 72, dia dapatnya sekitar 60 atau 50 karena jelek kali ya videonya gitu ya. Apa praktiknya jelek sih. Tapi karena kasihan dinaikkan menjadi 72. Tapi ini nggak membantu karena kalau nilai ini rendah. Mestinya dia dapat nilai 58 baru dia lewat. Itu ada kejadian beberapa peserta gagal gara-gara nilai di sini sangat kecil. Di bawah 25 itu berbahaya ya. Kalau dapat nilai di bawah 25 ini berbahaya. Nggak aman tuh. Kalau dapat nilai di bawah 25 itu nggak aman. 25 itu. Nggak aman ya. Paling enggak sih dapat nilainya di atas itu lah. Itu pun yang syarat kan tadi. Ya. Sedangkan sama saya aja yang terbilang nggak terlalu pelit ngasih nilai, ada yang gagal sama saya. Terpaksa gagal. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Portofolio ini. Udah saya teriakkan di grup, tolong portofolio diperbaiki. Udah diberi waktu perbaiki. Diperbarui, nggak juga diperbarui. Akhirnya apa? Ya, apa namanya? Jadi gagal ini. Karena saya nggak mungkin ngasih nilai sangat tinggi sampai 80. Dia akan lulus kalau nilai dengan syarat tadi itu kan nggak salah dia dapat nilainya segini sekitar 10 nggak salah ya. Dia akan lulus kalau dapat nilai 80 lebih dari 80. Saya nggak mungkin ngasih nilai lebih dari 80 kalau yang praktik memang nggak layak. Itu aja udah saya naikkan, ternyata dia rendah sininya, rendah sini. Susah jadinya. Nggak mungkin kita naikkan sampai lebih dari 80 kalau dia nggak layak, karena ada buktinya kan. Karena ada bukti video itu, bagi orang pusat kan tahu. Ini kok nilainya sekian. Makanya kita wanti-wanti supaya ini tolong diperhatikan. Sebenarnya portofolio nggak susah sebenarnya. Kata siapa susah? Kan udah saya bilang ini nggak susah. Yang susah itu adalah kalau nggak dikerjakan. Macam apa sih? Nah, coba kita lihat ya. Kita akan bahas ya. Kita akan bahas di mana letak susahnya di mana. Nggak ada susahnya. Jadi kegagalan kemarin adalah karena portofolio yang dianggap sepele itu ya. Kegagalan kemarin. Ada beberapa yang gagal ya. Nah, kan ada 4 komponen ya. Portofolio itu ada 4 komponen.
publikasi ya, penelitian, refleksi, publikasi, refleksi, inovasi, mencari informasi baru. Nah, publikasi ini iya paling rendahnya ya kan seperti PTK, penelitian tindakan kelas ya. PTK. Ya, masih nggak punya. Anggaplah kalaupun nggak punya, oke kosongkan lah memang kalau nggak punya ya. Oke, kita fokuskan ke sini, refleksi diri. Masa iya Bapak Ibu nggak punya refleksi diri? Waktu sekarang kita ngajar, lalu dapat hasilnya seperti apa, lalu apa yang kita perbaiki? Supaya misalnya ternyata didapat bahwa hasil pembelajaran di semester ini misalnya nilainya sekian persen, 50% di bawah KKM. Kita udah lalu apa akan kita usahakan? Apa yang mesti kita lakukan untuk memperbaikinya? Oh, kita akan coba merubah ya, metode atau apa? Atau taktik, strategi, ada pendekatan dan sebagainya. Serahlah. Ataukah melalui medianya diperbaiki? Atau sebenarnya selama ini saya ngajar praktek tapi tidak dilengkapi dengan tutorial. Maka ke depan akan saya lengkapi dengan video tutorial gitu. Nah, kita ceritakan itu apa yang kita usahakan, lalu kita lampirkan apa yang kita buat itu. Di berkasnya kita lampirkan. Refleksi ya. Nah, kan nggak susah itu. Misalnya dengan cara medianya diperbaiki, ngasih buat tutorial, atau apalagi misalnya membuat dengan pendekatan apa, ya kan, untuk memperbaiki ini refleksi nih. Itu. Kemudian mencari informasi baru, ini kan gampang nih mencari informasi baru. Seminar itu 0,35 kalau sebagai peserta 0,35. Kalau Bapak Ibu punya koleksi seminar tuh nasional nilainya 0,35. Nilai maksimal di sini di kelompok ini adalah 1,5. Nilai maksimalnya ya. Maka setidaknya Bapak Ibu mesti punya 5 buah sertifikat seminar. Cukup dengan itu sudah terpenuhi. Cukup dengan 5 buah sertifikat seminar nasional terpenuhi ini. Sebagai peserta saja cukup. Itu pertama. Kalau cuma seminar aja. Masa iya Bapak Ibu nggak punya pelatihan, ikut pelatihan ya kan? Diklat, ikut workshop atau apa. Nah, itu kan hitungannya hitungan jam. Kalau dapatnya satu pelatihan tuh 30 jam, nilainya 1. Nah, 1 nilainya 30 jam. Ya, cuma perlu 2 buah pelatihan, udah tercukupin nilai 1,5 ini. Nah, di mana susahnya? Masa ya selama ini nggak ada seminar, nggak ada pelatihan? Oke lah, anggaplah nggak ada pelatihan, seminar aja. Oh, kan banyak seminar. Ya, itu ya. Ini terpenuhi. Kalau ini aja Bapak Ibu cuma mengisi ini, cuma mengisi bagian ini saja, maka Bapak Ibu dapat poinnya, total poinnya 21, berapa saya lupa ya. Kalau cuma itu yang Bapak Ibu isi, dapat poinnya 21,4. Nah, itu aja Bapak Ibu isi udah dapat nilainya 21,4. Nah, sekarang apalagi? Sini lagi nih, inovasi. Apa inovasi? Yang paling gampang aja lah. Kalau Bapak Ibu ngajar praktikum atau ngajar apa, kan bisa juga membuat video tutorial, ya kan? Nah, video tutorial tuh kalau misalnya kan untuk misalnya mata kuliah apa, misalnya mata pelajaran apa, ada video tutorialnya. Minimal 15 menit durasinya. Durasi minimal 15 menit dapat poin 1. Itu masuk dalam kategori teknologi sederhana untuk pembelajaran ya.
membuat media pembelajaran. Itu aja. Video 15 menit aja dapat nilai 1. Perlu 2 buah video aja udah terpenuhi nilai maksimal 2. Itu yang video. Atau videonya lebih dari 30. Kalau videonya lebih dari 30 nilainya 2. Atau nggak punya video. Saya nggak ada ngajar praktik Pak, nggak bikin video. Oke. Punya nggak LKPD? Untuk 1 semester. Bapak Ibu udah berapa semester ngajarnya? Udah berapa semester ngajarnya? LKPD nilainya 0,51 semester ya. Per semester 0,5. Artinya kalau Bapak Ibu ngajar 4 semester, terpenuhi nilai 2. Ya kan? Nah itu. Lengkapi juga dengan media-medianya. Kalau ada media. Gitu. Artinya apa? Oke lah, kita anggap Bapak Ibu hanya bisa memenuhi di bagian sini dan di bagian informasi baru dan di bagian inovasi. Yang ini malas nih, yang bingung, ini pusing, nggak tahu. Ini malas nulis, oke lah. Mencari informasi baru sama inovasi punya. Masa nggak punya? Pasti punya. Seharusnya punya. Kalau nggak punya, artinya Bapak Ibu nggak pernah ngajar tuh. Anggaplah nilainya 2 ditambah 1,5 nilai 3,5. Bagi 7, totalnya kan 7 maksimal. Maka dapatlah nilainya 50. Hanya memenuhi bagian inovasi dan bagian mencari informasi baru. Dimaksimalkan dapat nilai 50. Udah aman. Saya jamin tidak ada penguji yang memberi nilai praktik pembelajaran ya. Yang nilai sini ya. Nilai praktik pembelajaran ini di bawah 70. Kita udah rapat, kita udah usahakan supaya jangan ngasih nilai di bawah 70. Nah sekarang tinggal Bapak Ibu usahakanlah jangan terlalu rendah nilai portofolionya. Gitu. Ya. Pak Putra aja nggak ngasih nilai di bawah 70. Pak Putra ngasih nilai 170. Yang kata Bu Purba takut sama Pak Putra, itu nilainya 170 masih itu. Ya nggak Bu Purba? Mana suaranya? Kok nggak ada suaranya nih? Saya kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Iya Pak. Pak Putra semalam titip salam Kak sama Kak Floren. Nah gitu. Iya, udah disampaikan sama Sipa. Pak, Bu Floren itu siapa pengujinya ya? Pak Putra. Coba tengok dulu. Gimana Pak? Bu Floren ini siapa pengujinya? Saya pengen tahu nih. Bu Titi. Bu Titi. Waktu apa Pak? Ujian waktu itu, Gompre? Mungkin sekarang mungkin. Mungkin. Masalah PPL 12. PPL 12. Untuk mungkin besok nih. Udah saya set pengujinya Pak. Oh. Belum tahu Pak. Saya sama Bapak kan? Saya udah tahu. Pas tahu lah Pak. Nggak usah lah. Pokoknya nggak Pak Putra lah pokoknya. Ya kalau Pak Putra pun kenapa rupanya Pak? Nggak apa-apanya, seberapa takut, kemampuanku. Tapi takut Bu Floren sama Pak Putra. Oke, ada saya lihat tadi, nggak salah ya. Jadi, oke ya, nggak salah kan? Siapa yang bermasalah di dalam hal portofolio? Hah? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk bagian penelitian atau publikasi Pak, itu boleh nggak PTK yang sudah kami buat Pak dan sudah ada surat keterangan dari kepala sekolah untuk melakukan seminar? Masukin aja, masukin. Oke, makasih Pak. Ya. Jangan sampai gagal portofolio ini ya. Gara-gara portofolio Bapak Ibu gagal, jangan. Baru Pak untuk inovasi Pak, video tutorial pembelajaran gitu bisa Pak ya? Iya, misalnya video ngajar pembelajarannya misalnya mata pelajaran jaringan. Corel Draw gitu bisa Pak ya? Boleh. Itu di-upload di YouTube Pak. Bapak Ibu buat tuh. Ya, di-upload di YouTube Pak. Nanti kan di sistem mungkinnya masukin nanti. Dikasih linknya kan? Oh, videonya di-upload nanti Pak ya? Kan udah diajarkan nggak pakai UKIN aplikasinya? Udah sih Pak, cuma belum dibuka. Ya. Nanti kan ngasih link nanti ya. Ngasih linknya. Bisa melalui YouTube, bisa juga melalui Google Drive.
Ya. Itu ya. Udah paham ya? Jadi minimal Bapak Ibu bisa dapat nilai 50 itu. Jangan sampai dapat nilai 25. Kalau Bu Purba dapat nilai 25, aku ketawain ini. Aku umumkan nih, Bu Purba dapat nilai 25. Lemah kali lah dia tuh. Orang-orang Batak cuma lemahnya. Janganlah, Pak. Udah punya berapa seminar Bu Purba? Kalau yang ada jamnya ada 3, Pak. Itu nggak banyak. Sebelum COVID ada 2. Nah. Seminar online-nya yang ada jamnya ada 1. Iya. Kalau nggak ada jam. Tapi jamnya 31 masuk, Pak? Masuklah, 1 nilainya. Seminar nasional sebagai peserta masuk juga. Kalau JP-nya 80 dihitung 2 itu Pak, enggak? 2. Oh ya Pak. Ngasih Pak. Ya. Aman kan nilainya? Nah, dengan nanti tinggal melengkapi dengan video tutorial untuk di bagian inovasinya kan? Di bagian inovasi. Ya. Video tutorialnya, Pak, kalau video itu kan aku SMP, prakarya yang kuapain, mana lah masuk nyambung ke apa? Sekarang Ibu bikinlah video sendiri. Kan bisa lah bikin dalam beberapa hari bikin video tutorial. Nah. Bisa kan? Rekam layarnya, Ibu terangkanlah. Ini materi tentang apa sih? Programming atau apa? Informatika. Nah, ajarkanlah itu. Ya kan buat videonya kan bisa tuh. Rekam layar aja, rekam layar ya. Kan bisa dengan cara rekam layar. Kita rekam layar, kita demonkan gimana nya kan. Kan kalau tutorial kan demon tuh, dan mendemokan. Ya, menjelaskan. Ya. Jadi gitu ya, kalau nggak punya kerjain sekarang, buat dari sekarang. Kan masih ada waktu nih buatnya. Buat videonya. Pak Heri. Ya. Kalau untuk sertifikat kan ada yang tidak mencantumkan apa jumlah jamnya, Pak? Dia sebagai peserta atau sebagai seminar apa pelatihan? Pelatihan. Kalau nggak ada jamnya tuh hitungnya berapa hari? Ada hitung hari nggak? Hitungnya kalau untuk pelatihan 3 hari sebenarnya, Pak. Kalau ada sebutkan berapa harinya, mungkin nanti penguji akan hitung 3 kali 8. Dikalikannya 8 kali 8 sehari. Biasanya gitu. Oh gitu. Siap. Pokoknya masukin aja dulu. Siapa tahu nanti ini. Pokoknya sekarang tuh apa yang ada masukin. Siapa tahu dapat penguji yang kasihan sama Bapak Ibu kasih nilai, walaupun nggak layak. Kemarin memang kemarin ada tuh. Jadi kemarin itu saya ngasih nilai sekian, di penguji lain ngasih sekian, beda. Kan ada 2 penguji tuh. Ternyata penguji lain ini ngasih nilai yang nggak saya kasih nilai, dia ngasih nilai. Dia nggak beruntung tuh. Saya biarin aja, biarlah. Kalau saya kasih nilai kan sesuai dengan format. Kadang-kadang penguji lain kan kasihan juga, kasih aja nilai gitu. Pak, untuk yang refleksi itu formatnya bebas, Pak. Berapa lembar itu? Kira-kira. Refleksi itu kan apa usaha kita dalam perbaikan pembelajaran. Ada ceritanya, ya kan? Ada juga buktinya apa yang Bapak Ibu lakukan. Upload. Kalau saya mengatakan dengan cara memperbarui atau memperbaiki media saya. Ini dia medianya yang saya buat. Berarti pasti kan kayak kita seperti PPK Pak ya, bagi kita refleksi. bikin narasi gitu kan Pak, bikin narasi bisa juga, dulu. Bisa juga PPK juga bisa. Oh gitu. Jadi ada narasi juga kan, diisi kan. Yeah. Apa yang dilakukan? Iya Pak. Nah, pokoknya usahakanlah minimal 50 nilainya. Paling enggak kan dikejar di bagian yang paling mudah kan di bagian inovasi dan sama bagian mencari informasi baru, itu paling mudah kan ini. Yang paling mudah itu kan ini sama ini, kan? Ya, jadi kalau di nilai minimal 50 udah aman ya Pak ya? Aman, insya Allah aman. 50 itu artinya Bapak Ibu masih lulus kalau dapat nilai 78. Nah, kalau dengan portofolio 50, Bapak Ibu masih aman kalau dapat nilai cuma 74 masih lulus.
Dapat nilai 74 langsung lulus. Siap. Nah, untuk yang kemarin Kak, Pak sempat ikutan pelatihan di Snaker. Cuman sampai sekarang sertifikatnya belum rilis. Harus ada, harus rilis. Nah, apa dicantumkan deskripsi tapi sertifikatnya belum ini? Nanti nggak ada poinnya, nggak ada buktinya. Ya. Percuma berarti. Nah. Siap. Ya, itu yang pertama ya. Jadi saya harap Bapak Ibu ini paling nggak ini nih sama ini nih. Dua ini mesti bisa dipenuhi. Kalau ini kan dari PTK cukup. PTK nilainya 0,5. Satu buah. Yang belum diseminarkan. PTK yang belum diseminarkan 0,5. Kalau dilakukan seminar masih memungkinkan nggak kira-kira Pak? Apa? Kalau diseminarkan. Boleh lah kalau udah ada buktinya. Ada nggak buktinya? Udah seminarkan. Apa aja tuh Pak yang dilampirkan buktinya? Sertifikatnya lah. Pemateri, sebagai pemateri, apa. Foto gitu Pak ya? Nah, boleh ada bukti foto. Jika ini buktinya kan biasanya sertifikat sebagai pemateri atau penyaji. Dari sekolah gitu Pak? Ya, boleh. Kan paling kurang kan di tingkat sekolah diseminarkan. Udah pasti Bapak Ibu belum baca lagi panduannya. Kan saya sebagian Pak. Marah jadinya Bapak Ibu jadi guru tapi nggak baca. Di situ kan ada panduan itu. Panduan portofolio. Nah. Kalau rentah itu kan di bagian mana seminar ya? Ini. Nih. Ya. Yang baru diseminarkan. Tulisan karya ilmiah populer di masa provinsi, kabupaten. Satu nilainya. Oke, ya, paham ya? Jadi itu. Nah, yang tadi itu yang tadi tentang apa inovasinya, Bapak Ibu bisa kejar, ada buku ya kan? Buku pedoman, buku pendidikan, buku modul LKPD minimal 1 semester di sekolah 0,5. Modul atau LKPD ya. Buku teks yang cetak sendiri. Ya, dari alat peraga sederhana, alat peraga kompleks. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi itu berupa video tutorial. Alat peraga itu bisa berupa video tutorial. Ini 30 menit nilainya berapa? Kalau 15 menit nilainya berapa? Kalau 30 menit nilainya 2. Kalau 15 1. Minimal berapa video, Pak? Hitungnya kan ini. Videonya mesti waktunya sekian menit, minimal 15 menit. Kalau 15 menit nilainya 1. Kalau 30 lebih nilainya 2. Berapa buah video, Pak? Ibu hitung sendirilah. Berapa video kira-kira untuk memenuhi ini? Oh, Target ini. ya. Bapak Ibu upload misalnya 10 video, cuma aja. Nilai maksimal cuma 2. Kalau 10 kali 1 kan 10 nilainya, nggak mungkin. Nilainya maksimal 2. Jadi udah dibatasi nilainya sekian. Mau upload mau yang misalnya yang ini misalnya ya seminar banyak pelatihan, ada 10 seminar, ada 10 pelatihan. Ini nilainya 1,5 maksimal. Jadi yang dihitung cuma 1,5. Ya udah dibatasi. Makanya saya bilangin kalau punya 2 video tutorial udah cukup untuk memenuhi yang ini, gitu ya. Tapi ingat tadi ya, durasinya berapa? 15 menit. Kalau satu, minimal 15 menit lah. Nanti kalau lebih dari 30 dapat nilai 2. Makasih.
Yang di bawah Oke. 15 menit nggak diakui, Pak. Kalau ketemu pengujinya yang ikut aturan ya nggak dikasih nilai. Kalau ketemu penguji yang ikut aturan, ya ada. Kalau ketemu penguji yang yang hibah hati ya dikasih nilai. Ya. Kemudian ada lagi contoh ya yang membuat yang sering juga gagal. Apa kesalahan terjadi sama peserta nih? Coba ya, kesalahan yang sering terjadi. Ini ya, saya share dulu ya, ini ya, contoh. Contoh kesalahan fatal. Peserta ini dia mengupload melengkapi portofolio pada bagian pelatihan, mencari informasi baru, ya mencari informasi baru, seminar, bimtek dan sebagainya. Nah, kan kalau Bapak Ibu ikut seminar, sertifikatnya atas nama Bapak Ibu enggak? Ya enggak? Sertifikat seminarnya atas nama Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu sendiri ya, kan bukan untuk kawan ya kan? Ada nggak sertifikat seminar tuh untuk 10 orang? Nggak ada, Pak. Dua. Nggak ada kan? Untuk sendiri kan? Nah, ini dibuat penulis atau pembuat ke 1 dari 10. Apa akibatnya nih? Mestinya kan 1 dari 1 mestinya. 1 orang untuk diri sendiri. Apa akibatnya dengan cara ini? Maka dengan apa namanya? Gara-gara ini akibatnya apa? Maka nilainya dia ini hanya dapat 1/10 atau 0. Hanya dibagi berapa orang dia? 10 orang. Karena dia penulis pertama, maka yang pertama itu dapat 0,6, maka nilai 0,6. Seharusnya dia dapat nilai 1 seharusnya. Gara-gara disalah setting di sistem, di UKIN-nya salah setting, dia buat ada 10 orang, maka dia dapat nilai rendah. Ini lagi, dia buat penulis kedua dari 10 orang. Maka kalau di penulis kedua itu 0,4 nilainya. Karena dia ada 9 orang lagi, bagi 9, dapat nilai 0,04. Kecil kan? Semestinya dia dapat nilai 1. Gara-gara salah ini, dapat nilainya 0,04. Itu kejadian di angkatan 1, 2, dan 3. Yang paling parah angkatan 1. Angkatan 2 atau sama lain juga ada. Seperti ini. Angkatan 3 nggak ada lagi ya. Nggak, oke. Angkatan 4 kalau ada lagi artinya memang nggak nyimak yang saya bilang. Itu ya, jangan sampai salah ya. Di bagian mencari informasi baru, tidak ada lebih dari 1 orang penulis atau pembuat atau peserta. Cukup Bapak Ibu sendiri, jangan salah setting isi ini. Ini salah isi ini. Nah, ini yang benar. Ini benar. Ini benar. 1 dan 1. Tapi kata ini enggak saya lihat tidak layak, maka enggak saya kasih nilai. Enggak layak. 0 nilai. Itu ya. Jadi tolong perhatikan jangan sampai salah ini. Nah, yang settingan seperti ini hanya ada di bagian penelitian atau artikel atau publikasi. Nah, kalau artikel kan bisa jadi 1 orang atau 2 orang atau 3 orang nih penulisnya ya. Nah, itu baru betul dibuat 1 dari 3 misalnya kalau 3 orang. Atau dia penulis kedua dari 4 orang, jadi 2 dari 4. Atau dia sendirian 1 dari 1 gitu. Itu bisa. Itu bisa di bagian penelitian. Tapi kalau untuk mencari informasi baru ya nggak perlu yang cukup ini yang dibuat. Seperti ini. Gitu ya. Jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Ya paham ya? Nah, itu mesti perhatikan. Tolong juga nanti Bapak Ibu tolong kasih tahu sama kawan-kawan lain nanti. Ada 3 orang lagi yang belum, berapa orang? 4 orang lagi yang belum gabung. Sini. 5 orang lagi yang belum gabung. Ya. Nah, itu mesti diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita gagal gara-gara keteledoran kita. Ya.
Nah, sampai sini ada nggak pertanyaan? Silakan tanya. Karena saya ntar lagi mau rapat lagi ke tempat lain. Silakan tanya. Pak, nanya Ya. lagi. Kalau kalau penelitian di S2 itu masuk nggak, Pak? Tapi Kalau penelitian bukan belum penelitian akhir tesis sih, Pak. Penelitian maksudnya masih masih penelitian sementara gitu, Pak. Masuk nggak, Pak? Kira-kira? Ibu udah tamat belum S2-nya? Belum, Ya, Pak. Belum, masih semester 4, Pak. Kan kan nggak sebelum-sebelumnya ada kayak penelitian untuk tesisnya itu kan kan. kan nggak tahu orang ketika kalau ibu udah S2. Oh, jadi harus yang Atau sudah enggak, dipublish ya? tunggu dulu. Saya bilangin bahwa orang ketika nggak tahu Bapak Ibu lagi S2 atau udah S2. Tahu nggak? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Ya masukin aja. Jadi gimana, Pak? Orang ketika tahu nggak Ibu ikut ambil S2? Nggak Enggak tahu. sih, Pak. Nggak tahu. Ibu udah S2 atau enggak? Nggak tahu kan? Belum diupdate lagi. Data di GTK-nya kan belum diupdate lagi kan? Sebagai Iya, S2. cuman ijazah S1 aja Kan masih gitu. S1 kan? Iya, Kan S1. berarti nggak tahu ya kan? Nggak tahu. Ya udah masukin. Oh, bisa ya? Kan belum tamat Ibu lagi. Pakai Iya. aja dulu. Kan saya kan cek aja. Saya kan cek aja mau Ibu masukin apa enggak. Mhm. Ngerti nggak? Ya masukin Iya, aja. Pak. Iya, Pak. Ngerti. Kecuali kalau udah berupa tesis, Hmm. ya kan, udah berupa jurnal, Ibu udah tamat, udah dipakai untuk tamat itu nggak bisa dipakai. Tapi kan Ibu belum tamat lagi, belum tamat, ya kan, belum dipakai itu, ini masih bisa. Ya pakai aja. Iya. Iya, Pak. Kasih, Udah Pak. berupa jurnal ya? Udah berupa jurnal belum? Eh, Udah berupa jurnal. Enggak. Nah, itu saya masih bingung, Pak. Kalau yang itu kan kita udah maksudnya sidang itu udah beberapa kali sidang seminar gitu. Pak. Itu apakah Bukan. masuk Maksud masuk saya jurnal apa gini, enggak, Pak? yang Ibu buat ini apa? Artikel, kan? Iya. Artikel udah publish belum? Udah publish apa belum? Enggak sih, Pak. Belum, Pak. Ya, Yang enggak dipublish itu enggak bisa ya, Pak ya? kalau belum dipublish bisa. Oh, gitu. Artinya belum dipublish. Kan masuk dalam kategori ini. Kalau belum dipublish atau diseminarkan, masuk dalam kategori yang belum diseminarkan. Nih, Oh. 0,5 nilainya. Tapi kalau Oke. udah dipublish ya dapat nilai yang lebih tinggi. Kalau udah dipublish. Belum publish ya? Belum, Pak. Ya udah. Ini masuknya. Ya. Ya. Ya, Pak. Kasih. Siapa lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan. Ya. Saya ada jurnal yang sudah publish, Pak. Ya. Tapi afiliasinya itu bukan SMK, itu boleh nggak ya, Pak ya? Apa? Saya ada jurnalnya sudah terpublish. Di mana? Di INSIST, Pak. Apa? Di INSIST, salah satu jurnal, Pak. Iya, jurnal nasional ya? Iya, jurnal nasional. Masuk kategori S1, S2? Enggak, Pak. S1, S2? Atau udah ada ISSN-nya? Masukin aja. Selama tahun 2018, 2019 bisa masukin. Tapi bukan SMK, Pak. Tidak apa-apa ya, Pak ya? Ada nggak sini sebutkan nanti SMK? Oh iya, berarti itu bebas ya, Pak ya? Nggak ada sebutkan kan SMK harus. Oh, yang penting itu karya Ibu. Oh, baik. Selagi itu bukan sebagai syarat untuk kuliah S2, S1 dulu. Ibu sekarang S2, S1? S2, Pak. Apakah itu salah satu syarat untuk S2? Iya. Oh, kalau untuk S2 nggak bisa. Tapi di Dapodik saya masih S1, Pak. Ya, kenapa? Kalau gitu, kalau masih S1 ya kan saya bilang tadi itu. Jangan dibilang sama saya. Oh, ya. Berarti itu masih bisa ya, Pak ya?
Jangan membuat masalah, tutup aja informasi itu, kan orang nggak tahu. Itu masukin aja. Oh, Di-upload berarti Bu Ruli. baik Pak. Ya, Terima kasih Pak. masukin aja. Jadi kan data ibu kan masih S1 datanya. Ya udah kan nanti belum diakui itu S2. Yang penting nggak tahu pengujinya. Tapi saya penguji yo. Ibu saya nggak nguji ya kan? Tidak apa-apa ya Pak ya? Jangan tanya sama saya, pokoknya masukin aja. Oh iya, baik-baik Pak. Mau dinilai sama nggak sama penguji, nanti penguji yang tahu nanti. Masukin aja lah. Iya, baik Pak. Sekarang ini Bapak Ibu masukin sebanyak mungkin datanya itu. Semaksimal mungkin ya, bukan sebanyak mungkin, tapi semaksimal mungkin. Bisa memenuhi target ini ya. Mesti bisa memenuhi target maksimal ini gitu ya. Ya, gitu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, siapa lagi yang lain? Ayo, buruan. Izin tanya, Pak. Ya, silakan cepat. Untuk UKIN nanti, Pak, itu RPP yang digunakan bisa salah satu dari RPP yang sudah di PPL kan, Pak? Kan UKIN itu adalah RPP terbaru yang Bapak Ibu ajarkan, bukan IPP. Yang dibuat waktu pengembangan perangkat itu adalah perangkat untuk PPL. Kalau UKIN harus yang baru. Ya beda kan ya. UKIN itu adalah apa yang Bapak Ibu lakukan ya, pembelajaran di hari itu. Kan UKIN kan tanggal 14-15 ya. 14-15. Atau di tanggal itu Bapak Ibu ngajar apa? Jadi Pak kan sebagai saran Bapak. Di hari itu Bapak Ibu ngajar apa? Jadi itu yang disiapkan perangkat. Kemarin kan Pak, saya buat RPP-nya 3 pertemuan terakhir semester kan Pak. Jadi sudah saya PPL kan Pak, RPP-nya itu gimana tuh Pak? Jadi sudah pertemuan terakhir di PPL 2 kemarin Pak. Dicarilah yang lain. Kan bisa cari yang lain yang ada praktiknya. Yang penting UKIN-nya ada praktiknya. Bedakanlah sama yang PPL ya. Bedakan sama PPL. Baru kemarin Pak yang waktu BIMTEK semalam Pak yang jam 2. Yang pagi ya Pak jam 10. Kata Pak Lubis itu Pak, bisa dipakai RPP dari Pak yang sudah dipakai katanya gitu Pak, kata beliau Pak. Kami bertanya juga malam itu Pak. Dari angkatan yang lain juga bertanya. Itu maka saya juga heran kenapa antara penyedia masing-masing beda-beda. Jadi penyedia sebelumnya nggak boleh, waktu kita penyegaran juga nggak boleh. Nah, biar aman jangan, karena nanti kalau penguji yang tahu nanti dianggap ini sama. Gitu. Dianggap itu udah dipakai. Kalau dapat penguji yang tahu ya. Ya kan waktu untuk yang sekarang nih, yang mungkin sekarang ini ada beberapa penguji itu terlibat dalam pengembangan perangkat. Nah, itu ya. Ada beberapa penguji terlibat dalam pengembangan perangkat. Sebaiknya jangan dipakai yang udah dipakai di PPL. Ya, sama kayak gini juga. Di penyilia bilang dulu harus diedit videonya. Dalam aturan juga itu. Video harus diedit 2x45, diedit nanti jadi 40 menit. Tiba-tiba pas briefing antara penyilia dengan grup dengan peserta dibilang boleh tidak diedit. Ngajar cukup 40 menit saja. Nah, itu kan beda-beda. Karena kadang-kadang beda kepala, beda penerjemahannya. Dalam aturan sebutkan bahwa ngajarnya 2x45, diedit jadi 40 menit. Nah, kita di TKI tetap mengikuti aturan itu, ngajarnya 2x45, nanti Bapak Ibu editlah jadi 40 menit. Diedit jadi 2x45 menit. Ya, jadi nanti kenapa
itu lebih baik karena kalau kita ngajarnya 2x45, semua item penilaian itu bisa tercapai. Ya, semua item penilaian bisa tercapai. Tapi kalau cuma 40 menit Bapak Ibu ngajar, direkam dan tanpa edit, kira-kira maksimal nggak itu? Nggak bisa maksimal. 40 menit cuman. Itu kemarin tuh di penilaian pertama misalnya. Akhirnya banyak dari prodi lain, kalau kita tetap ya 2x45. Di prodi lain mereka ngerekam 40 menit pakai handphone atau pakai apa, tanpa edit. 40 menit dia ngajar tanpa edit gitu aja. Akhirnya apa? Semua instrumen itu kan nggak terpenuhi. Nah, item penilaiannya. Kita tetap 2x45, nanti Bapak Ibu edit. Lebih baik kita punya banyak data, kan bisa kita pilih-pilih mana yang masuk ya. Kita bisa edit mana yang mau diambil supaya bisa memenuhi semua pertanyaan dalam instrumen penilaian dari itu. Nah, perangkatnya pakailah perangkat baru. Siapkanlah, kan ada beberapa 2 hari lagi nih, 1 minggu penyelesaiannya. Yang penting ada praktikumnya. Ya. Oke, Pak Saragi ya. Ada nggak praktiknya? Ada nggak praktiknya? Ada Pak. Jadi Pak tadi saran Bapak, kalau yang tadi saya bilang sudah melakukan KD terakhir itu gimana tuh Pak? Ditambahkanlah. Oh, di IPK-nya modifikasi. Diperbarui lah IPK-nya. Kan IPK-nya bisa ditambah. Oh, KD tetap dimodifikasi pembaharuan gitu. Iya. Tambahkanlah ininya IPK-nya. Ya. Terima kasih Pak. Yo. Ya, silakan yang lain. Ya. Sesuai jadwal. Jadwalnya gimana jadwalnya? Portfolio. Ya, sesuai jadwal berapa? Tanggal berapa? 14 kan? Tanggal 14. Jangan coba-coba Bapak Ibu, oh mungkin nanti ada waktu lagi nih molor. Enggak ada nih. Ini kemarin memang di angkatan pertama ada dispensasi karena masih baru. Angkatan 2 udah mulai ketat. Angkatan 3 udah mulai ketat. Angkatan 4 bisa jadi nggak ada lagi. Nggak ada lagi dispensasi. Buat sesuai dengan jadwal ya. Oke. Silakan yang lain. Nggak ada lagi? Ada nggak pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Oke, saya rasa itu aja ya. Nanti kalau masih ada yang ragu, kontak admin, ya Pak Farel nanti, atau Bu Yani, untuk bikin pertemuan kalau ada yang ragu ya, terkait dengan UKIN nih. Oke, coba baca-baca lagi portofolionya. Kalau nanti ada yang ragu, nggak ngerti, kita meeting lagi. Oke? Iya Bapak Ibu ya? Ada nggak? Cukup ya? Pak, satu lagi. Ya silakan Bu. Mungkin ada link yang video yang bisa jadi rujukan Pak. Yang kemarin itu yang sempat di-share itu mungkin ada linknya Pak di YouTube. Yang video UKIN angkatan sebelumnya Pak yang udah yang menurut Bapak bagus gitu. Oh gitu. Iya Pak. Aduh, saya cari dulu lah. Nanti saya nggak temu nih. Boleh Pak di-share linknya Pak. Saya cari dulu ya. Saya cari dulu ya. ya. Pak. Makasih. Pak, saya belum paham tentang yang ditanyakan ini Pak. Pak Taher tadi Pak. Nanya apa? Itu Pak, yang tadi Bapak jawabnya KD-nya bisa sama tapi PK-nya tambah gitu ya Pak? Gimana? Maksudnya gimana Pak?
Jadi kalau tadi Pak Tahir nanya boleh nggak pakai yang udah ada, nggak boleh saya bilang. Ya. Terus ini udah terakhir Pak. Ya kalau udah terakhir ya Bapak Ibu kembangkan aja lagi, ditambah IPK-nya supaya ada materi baru. Ditambah IPK-nya supaya ada materi baru. Dengan KD yang sama, Bapak Ibu dieditlah sedikit IPK-nya, ditambah IPK-nya sehingga ada materi baru di situ. Ya paham ya? Iya Pak, paham Pak. Kalau nggak bisa juga nggak pandai ngembangkan, ya mundurlah. Mana lagi di IPK lain yang di IPK lain itu mana lagi yang ini saya nggak bisa ngomong kalau ribut. Jadi kalau di situ misalnya di KD ini IPK ini udah praktikum, nggak ada lagi, nggak bisa lagi yang lain. Carilah yang terdekat mana, yang belum ditampilkan di PPL. Itu aja. Cari yang terdekat yang belum ditampilkan di PPL. Nah, tapi kan paling gampang kan sebenarnya IPK aja kita main. Apa IPK-nya? Kalau KD-nya mundur boleh Pak? Kan harus bilang sih, cari yang terdekat di situ. Terdekat boleh maju, boleh mundur. Ya, around situ tuh apa? Maju apa mundur. Nah, jadi yang penting ada siswanya. Nah, sekarang adalah siswa udah ujian, mau libur, nah, pastikanlah paling enggak ada 4 orang lah, 4 orang, 3 orang. Pokoknya ada siswanya. Secara daring, ya. Kalau secara daring atau tetap muka juga boleh, mesti ada siswanya. Nanti kita akan paham kok bahwa saat ini nggak ada siswa. Pokoknya ada siswanya. Udah libur, semester udah habis kan. Ya, penting ada siswanya. Gitu. Mau daring apakah luring sama. Mesti ada siswanya. Ya. Masih ada lagi? Ya, silakan. Serta. Kartu peserta. Ini daftarnya. Udah daftar belum? Coba tanya sama adminnya. Udah daftar belum? Bapak Ibu udah daftar belum? Udah registrasi belum? Ya tanya sama adminnya. Ya kan nanti akan keluar kartu ujian, kartu pesertanya. Ya. Coba tanya sama admin nanti ya. Kalau soal itu saya kurang tahu tuh gimana cara prosesnya. Apakah lewat apa? Ada Bapak Ibu nggak salah melalui registrasi. Coba saya tanya sama admin ya. Saya kurang paham masalah itu. Nanti kontak Pak Farel atau Bu Yani nanti ya. Di dalam grup nanti kan. Ada di grup ya. Di grup angkatan 4 kan ada tuh. Ya. Oke. Silakan. Ada lagi ya? Oke Pak, sedikit lagi Pak. Jadi tadi memastikan aja Pak, kalau KD-nya udah kali terakhir, kalau dimunduri bisa Pak ya? KD-nya Pak. Iya, sekitar situ. Iya, sekitar antar 3 pertemuan PP yang sudah digunakan 3 pertemuan terakhir. Iya, di sekitar akhir tuh, mana yang belum lagi tuh. Iya Pak, makasih Pak ya. Silakan, habis ya? Masih ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya tutup dulu. Nanti sambung lagi kalau ada perlu kontak admin, kita atur jadwal baru. Nanti kalau ada yang belum paham, saya nggak mau Bapak Ibu ada dapat nilai di bawah 20. Nilai foto. Amin. Mesti di atas 50, ya.
Oke, selesai itu aja. Sampai jumpa. Nanti dalam beberapa hari ini kalau kurang paham kontak admin atau bisa japri saya langsung posting di grup, Pak kami mau meeting lagi. Oke, nanti kasih tahu ya. Kami kan masih ada program, misalnya gini, kami kurang paham Pak masalah ini, mau meeting lagi. Oke, nanti kita atur jadwal lagi. Oke. Selamat istirahat, selamat mengumpulkan data-data untuk portofolio. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama.